Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Mudah-mudahan anak-anak sekalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan siap dalam mengikuti pembelajaran daring. Materi bahasa Indonesia pada pagi hari ini kelas 3 dengan tema unsur-unsur intrinsik novel. Sebelum Ibu menjelaskan mengenai unsur-unsur intrinsik novel, terlebih dahulu kamu harus memahami 7 unsur daripada intrinsik novel. Apa yang 7 itu? Pertama, tema. Tema merupakan dasar dalam penyusunan sebuah cerita. Nah, yang kedua, alur atau plot. Alur merupakan jalan cerita, urutan peristiwa yang membangun sebuah cerita. Anak-anakku sekalian, perjalanan alur seperti mendaki gunung. Mulai dari tahap permulaan, tahap pertikaian, pertikaian mulai memanas, klimaks, antiklimaks, dan ending. Dan perlu kamu ketahui bahwa alur itu terbagi 3. Yang pertama, alur maju, alur mundur, dan alur bolak-balik. Berikutnya, unsur intrinsik novel yang ketiga, latar atau setting. Latar atau setting, pelukisan tempat, waktu, dan situasi atau suasana terjadinya suatu cerita. Unsur yang keempat, tokoh atau penokohan. Apa itu tokoh? Tokoh adalah seorang yang menjadi pelaku dalam suatu cerita. Dan apa perbedaannya dengan penokohan? Penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita sehingga dapat diketahui karakter atau sifat para tokohnya. Setiap tokoh di dalam sebuah cerita berbeda-beda karena di sini pengarang ingin memperkenalkan watak tokoh dengan tujuan untuk memperjelas tema yang ingin disampaikan oleh pengarang. Nah, bagaimana cara pengarang menggambarkan watak tokoh di dalam cerita? Yang pertama, bisa secara langsung, kemudian yang kedua melalui dialog antar tokoh, dan yang ketiga melalui pikiran-pikiran hati tokoh, dan yang keempat melalui bentuk fisik tokoh. Yang kelima, tanggapan tokoh dalam mengatasi masalah. Yang keenam, tanggapan tokoh lain terhadap tokoh utama. Nah, unsur yang berikutnya adalah sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Sudut pandang merupakan kedudukan pengarang di dalam sebuah cerita. Anak-anakku sekalian, sudut pandang dalam cerita ini terbagi 2. Sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama biasanya menggunakan kata ganti aku atau saya. Sedangkan sudut pandang orang ketiga menggunakan kata ganti ia, dia, atau menyebutkan nama tokoh. Nah, anak-anak sekalian, unsur yang ke-6 adalah gaya bahasa. Gaya bahasa dalam sebuah karya sastra berfungsi sebagai alat utama pengarang untuk melukiskan, menggambarkan, dan menghidupkan cerita secara estetika. Yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran unsur-unsur intrinsik novel. Ibu berharap perbanyaklah membaca novel karya sastra. Mudah-mudahan kamu bisa menemukan unsur-unsur intrinsiknya. Ibu sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.